Proses pembekuan darah. Secara sederhana, proses pembekuan darah mengubah darah menjadi padat dari lokasi cedera. Maka, trombosit atau keping darah akan bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar dan pecah sehingga mengeluarkan tromboplastin atau trombokinase. Trombokinase bersama-sama dengan ion Ca2+ dan vitamin K akan mengubah protombin menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan menghalangi keluarnya sel-sel darah hingga menjadi pembekuan darah dalam waktu sekitar 5 menit. Faktor-faktor pembekuan darah. 1. Protrombin. Protrombin adalah senyawa globulin yang larut dalam plasma darah. Protrombin dibuat di dalam hati dengan bantuan vitamin K. Protrombin akan diubah menjadi trombin. 2. Fibrinogen. Fibrinogen adalah protein plasma yang disintetis di hati, dapat diubah menjadi fibrin. Ketiga, ion kalsium. Merupakan ion organik dalam plasma, serta dapat diperoleh dari makanan dan tulang. Ion kalsium diperlukan dalam seluruh tahap proses pembekuan darah. 4. Tromboplastin atau trombokinase adalah protein plasma atau enzim yang disintetis di dalam hati dan memerlukan vitamin K dalam bekerja. Enzim ini merupakan faktor antihemorofilia atau FAH. Yang kelima, vitamin K. Vitamin K adalah vitamin yang sangat penting dalam sintesis protrombin dan faktor pembekuan lainnya di dalam hati. Diabsorpsi dari usus dan bergantung pada garam empedu yang diproduksi hati. Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Reaksi antigen dengan antibodi dapat menyebabkan aglutinasi penggumpalan darah sel darah merah. Maka antigen disebut agglutinogen, sedangkan antibodi disebut juga agglutinin. 1. Penggolongan darah sistem ABO. Penggolongan darah sistem ABO ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Karl Landsteiner pada tahun 1930. Penggolongan darah sistem ABO dilakukan berdasarkan ada atau tidak adanya antigen atau agglutinogen tipe A dan tipe B pada permukaan eritrosit, serta antibodi atau agglutinin tipe A anti-A dan tipe B anti-B di dalam plasma darahnya. 2. Penggolongan darah sistem RH atau resus. Penggolongan darah sistem resus ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Wiener pada tahun 1940. Setelah melakukan riset dengan menggunakan darah kera resus dengan nama Macaca mulata, yaitu spesies kera yang banyak dijumpai di India dan Cina. Penggolongan darah sistem resus berdasarkan ada atau tidak adanya agglutinogen atau antigen RHD pada permukaan sel darah merah. Antigen RHD berperan dalam reaksi imunitas tubuh. Individu yang memiliki antigen RHD disebut RH+ atau resus positif, sedangkan individu yang tidak memiliki antigen RHD disebut RH- atau resus negatif. Individu RH- atau resus negatif tidak memiliki agglutinin anti-RHD dalam plasma darahnya, tetapi akan memproduksi agglutinin anti-RHD jika bertemu dengan darah RH+ yang mengandung antigen RHD. Transfusi darah. Transfusi darah adalah proses mentransfer darah untuk produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Transfusi darah bertujuan untuk menyelamatkan jiwa yang dilakukan pada kondisi medis tertentu. Misalnya, kehilangan darah dalam jumlah besar akibat dari trauma, operasi, atau tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah.
Orang yang memberikan darahnya disebut donor, sedangkan orang yang menerima darah disebut resipen. Pada saat transfusi darah diberikan, plasma darah dari donor diencerkan oleh plasma darah resipen sehingga aglutinin atau antibodi tidak dapat menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan. Namun, aglutinogen atau antigen pada sel donor sangat penting dalam transfusi. Jika golongan darah donor tidak cocok dengan golongan darah resipen, maka aglutinin atau antibodi dalam plasma darah resipen akan menggumpalkan sel darah merah donor. Akibatnya, pembuluh darah kecil akan tersumbat dan terjadi hemolisis yang akan melepaskan hemoglobin ke dalam aliran darah. Golongan darah O disebut donor universal karena golongan darah O tidak memiliki aglutinogen atau antigen untuk digumpalkan sehingga dapat diberikan kepada resipen semua golongan darah, asalkan volume transfusinya sedikit. Golongan darah AB disebut resipen universal karena tidak memiliki aglutinin atau antibodi dalam plasma darahnya karena akan menggumpalkan darah sehingga dapat menerima darah dari donor semua golongan lain.